Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Kegiatan saya hari ini meliput tentang tanaman hias. Kebetulan itu adalah hobi ayah saya. Jadi kali ini aku akan meliput ayah saya yang sedang merawat tanaman hiasnya. Ayo kita tanya-tanya. Aku boleh tanya-tanya nggak? Boleh. Mau nanya apa? Mau nanya tentang tanaman hias. Oh ya kebetulan tanaman hias ini yang di depan ayah ini ada bonsai kelapa yang daunnya mengering ini. Oh, kok bisa kering? Mengering ini faktor utamanya adalah banyak sih. Nah, kalau enggak dia metannya ini udah kurang sehat dan itu tandanya minta diganti seperti itu. Ada lagi yang ini faktor karena cacing. Nah, ada yang bilang tanah itu kalau ada cacingnya pasti sehat. Itu sebenarnya salah. Tanaman yang ada cacingnya sehat itu kalau potnya itu besar. Kalau potnya kecil seperti ini, dia akan mengakibatkan tanah itu becek. Nah, kalau tanah itu sudah becek karena cacing tadi, jadi akar itu akan mengalami pembusukan begitu. Oh, terus ada info apa lagi? Yang kering ini ya, ini bisa jadi karena sinar matahari terlalu terik. Jadi model seperti ini bagi bonsai kelapa ini dia nggak bisa kena sinar matahari full karena ini model bonsai kelapa yang albino. Kalau albino itu nggak bisa kena panas yang terlalu panas, jadi harus yang redup. Nah, terlalu redup juga nggak boleh. Terlalu redup itu maksudnya di dalam rumah, itu kan di dalam rumah itu kan nggak dapat sinar itu. Nah, jadi bisa juga mengalami pengeringan seperti ini. Nah, tandanya kering kena matahari dan kering lembab itu di daun. Kalau kering di ujung itu kering karena lembab suhunya. Tapi kalau keringnya di tengah, nah itu bisa disebabkan karena sinar matahari yang terlalu panas begitu. Tanaman ini apa ya? Oh, ini namanya tanaman hias sancang. Ini taruh sini dulu ya, di bawah ya. Nah, kalau sancang ini seperti itu juga perawatannya. Pokoknya setiap media yang sekecil ini, pot yang sekecil ini, atau pot yang besar juga, kalau dia ada cacingnya itu nggak bisa. Jadi jangan sampai ada cacing di dalam pot ya, karena cacing itu bisa menyebabkan tanah itu lembek dan akar membusuk. Nah, ini adalah tanaman hias sancang wangi ya. Ini daun normalnya karena ini sudah jadi, udah siap jual, dan ini di atas batu. Nah, seperti ini di atas batu. Sebenarnya daun normalnya itu seperti ini. Nah, ini yang normalnya nih seperti ini. Ini ada yang ini masih kecil, ini masih ada yang lebih gede lagi. Pokoknya seperti cincau. Nah, seperti ini. Ini besarnya. Nah, sekarang sudah menjadi bonsai, menjadi tanaman hias. Jadi daunnya itu seperti ini. Tuh. Kan bedanya jauh kan? Kalau yang ini kecil. Nah, yang ini kecil, yang ini daun normal. Ini itu belum seberapa normal, ini sudah mengalami pengecilan. Karena yang paling normal itu seperti daun cincau, tahu kan? Daun cincau. Nah, seperti itu. Nah, kecilnya seperti ini dan ada yang lebih kecil lagi tuh. Enggak kelihatan. Saking kecilnya enggak kelihatan. Nah, udah. Mau nanya apa lagi? Mau nanya tentang penyiramannya sekali berapa hari? Oh, tentang penyiramannya. Kalau penyiramannya itu jangan terlalu sering. Karena kalau tanaman hias di pot itu penyiraman, kalau ayah itu nyiramnya setiap sore aja
menjelang mau maghrib atau sekitar jam setengah 6 lah itu udah saya siram. Tadi pagi seperti ini nggak disiram. Itu kalau posisi nggak panas betul. Kalau cuacanya panas betul ya siramnya bisa pagi itu agak gelap, habis subuh itu siram. Nah sekitar jam 5 itu disiram. Terus kalau mau sore setengah 6 itu disiram 2 kali, tapi cukup sekali aja nggak apa-apa, sore udah itu aja saat penyiramannya. Oh gitu. Nah mau nanya tanaman apa lagi? Mau nanya tanaman lain Boleh. Kalau yang ini kayak mana prosesnya ya udah kembang? Oh yang ini namanya bunga kertas atau yang disebut para pembonsai ini yang namanya bougainville lah, bougainville ya. Bougainville. Nah ini caranya seperti ini. Sekecil ini bisa kembang itu karena ya nutrisi di dalam tanah ini juga harus dijaga, ya harus dipupuk, harus disayangi seperti kita lah. Kalau nggak makan nggak minum kan ya lapar. Nah sekecil ini bisa kembang karena melalui tadi tahap proses stressing. Itu harus jangan disiram sampai 3 hari biasanya. Pokoknya jangan disiram sampai keadaan daun ini sudah agak layu banget, layu. Nah setelah layu seperti kayak tumbuhan mau mati itu baru siram banyak-banyak, biur. Besok pasti sekitar 2 sampai 3 hari nanti pucuk-pucuk daun ini akan rontok dan bunganya mulai tumbuh. Nah itu yang namanya stressing, menumbuhkan. Nah ini udah mau tumbuh lagi bunga ini. Itu karena kemarin sudah di tahap stressing, nggak disiram selama 3 hari. Nah tadi baru disiram. Nah apalagi yang mau ditanyakan? Bunganya Bunga yang mana? ini. Oh oke. Ini bunga apa? Yang ini namanya bunga, kalau orang-orang awam ini namanya bunga Kamboja. Kalau di tanaman hias bukan Kamboja, ini namanya adenium lokal ini. Wah ini sudah saya setting di atas batu. Kalau yang pembonsai bilang on the rock. Nah, bukan dalam rock, on the rock. Yo. Ya. Dalam rock. Tak cilik nanti nopor. Nah ini udah di dalam rock. Ya kalau ini perawatannya gimana? Kalau adenium ini perawatannya itu paling mudah. Yang penting jangan banyak-banyak disiram aja udah mudah ini. Ini malah kalau memang nggak kasihan ya setengah bulan nggak tak siram. Itu masih bagus ini. Karena memang ini tanaman hias yang paling nggak suka sama air. Gitu. Nah, perawatannya cukup ya disiram kalau dia tanahnya kering gitu aja. Oh jadi gini ya prosesnya kalau kalau tanaman hias yang ini enggak banyak disiram. Iya, kalau tanaman yang satu ini nggak perlu banyak siram. Nah jadi khusus yang tanaman adenium ini nggak perlu banyak siram, tapi bukan berarti tidak disiram loh. Orang tanaman hidup tuh harus perlu disiram, dimandiin ya seperti halnya kita perlu makan dan minum gitu. Udah gitu. Gitu. Ya. Nah teman-teman yang dijelasin ayahku tadi dipahamin ya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.